Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman santri sekalian. Masih semangat tentunya bukan dalam mengikuti acara Mosba kali ini? Tentunya harus semangat dan teman-teman. Nah, maka dari itu sebelum kita mulai materi pada siang kali ini, kita akan jargon Elvira dulu. Ya, kita mulai ya. Elvira, enjoy the moment. Fokus and listen. Bismillah. Mada syiaruna bil arabiyah numsik dunya wal akhirah. Allahu akbar. Oke, di siang kali ini perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Alfi Al-Kausar, di mana saya akan menjadi moderator di sesi materi motivasi kali ini. Nah, di mana sesi kali ini akan diisi oleh pemateri yang sangat luar biasa tentunya. Jadi bukan main-main nih. Semoga ini bisa menjadi motivasi lebih karena saat kalian mondok di sini ya tentunya. Amin ya. Doain saja. Kalau enggak ya coba aja ya. Oke. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Langsung aja. Nama Iit Burhanuddin Azhar, tempat tanggal lahir Cilacap 29 September 1995, jenis kelamin laki-laki. Alamat asli Ujung Barang, Majenang, Kabupaten Cilacap. Nomor HP barangkali mau dicatat ya, silakan. 081 818 222 167. Riwayat pendidikan MI Gunung Sugi Salem Brebes, MTS El Bayan Majenang Cilacap, MA El Bayan Majenang Cilacap, S1 Tafsir Hadis UIN Wali Songo Semarang, Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang. Pengalaman organisasi: Ketua OSIS MAL Bayan Majenang, Koordinator Khitobah Fakultas FUA, Ittihadul Mubalighin Jawa Tengah, Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Majenang. Moto hidup: orang hebat adalah orang yang bisa sukses di depan orang yang menghina kita. Hidup sekali, jadilah berarti. Kita sambut pemateri kita, Iit Burhanuddin Azhar. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Selamat datang Ustaz. Ya, oke. Nah, untuk memasuki materi kita sekarang, kita akan serahkan langsung kepada Ustadz Iit Burhanuddin Azhar untuk kita opening dulu sebelum kita masuk ke materi yang lebih intinya lagi teman-teman. Silakan kepada Ustadz Iit Burhanuddin Azhar, waktu dan tempat dipersilakan. Sekarang silakan. Kelihatan nggak? Ini kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma fassalli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Sadatina Roma wal Fudola al-Aizah, teman-teman santri baru, selamat datang di acara Mosba Elvira yang ke-6. Semoga kalian menjadi generasi yang luar biasa. Amin. Generasi yang muncul di era pandemik dengan segala keterbatasan untuk memunculkan segala kelebihan yang terpendam selama pandemi ini. Saya percaya kalian adalah salah satu generasi emas yang sedang dicoba, salah satu generasi emas yang sedang dibimbing dengan keterbatasan, dan semoga menjadi orang yang luar biasa. Teman-teman santri baru dan Mas Abdi, izinkan saya di sini ingin mengantarkan Anda sebagai santri terlebih dahulu. Terlebih sebelum kita berangkat menjadi santri, saya ingin memberi pengalaman bahwa yang dinamakan santri adalah sun dalam bahasa Inggris itu adalah matahari, tri adalah 3. Jadi ketika santri digabungkan berarti kita tafsirkan bahwa yang namanya matahari itu adalah cahaya kehidupan. Maka dari itu santri harus menjadi 3 cahaya kehidupan, Mas Abi. Yang pertama, santri harus menjadi cahaya ilmu. Yang kedua, santri harus menjadi cahaya adab. Dan yang ketiga, santri harus menjadi cahaya perubahan. Itulah makna dasar sebagai santri, kita wajib melakukan namanya 3 cahaya. Teman-teman
santri baru dalam acara Mosba yang ke-6 ini, kita perlu sadar bahwa pendidikan itu dilihat dari dua objek. Yang pertama, pendidikan dari kacamata sebagai objek, dan yang kedua, pendidikan sebagai subjek. Apa sih teman-teman menurut kita yang dinamakan pendidikan secara objektif itu apa? Pada hakikatnya, pada intinya, apapun penafsirannya bahwa pendidikan itu ditujukan untuk mencari ilmu. Apapun itu ilmunya. Maka secara objektif, pendidikan ini untuk menghasilkan ilmu yang akan menghasilkan ilmuwan. Maka dari itu teman-teman ini adalah calon subjek. Di sini subjek itu adalah kalian. Teman-teman santri baru itu adalah subjek. Subjek kalian, subjek bagi kalian sendiri, dan Elvira ini adalah subjek yang figurnya basicnya adalah agama. Tetapi Elvira ini adalah lembaga yang menyeimbangkan antara pendidikan agama dan formal, sehingga subjek yang akan dihasilkan itu akan menjadi subjek yang moderat. Oke, itu yang pertama. Lalu selanjutnya saya ingin menafsirkan apa itu kata santri, Mas Alfi. Santri itu hurufnya ada berapa, Mas Alfi? Ada S-A-N-T-R-I, ada 6. Ada 6. Ada 6 berarti ada yang pertama ada huruf S. Teman-teman harus sadar bahwa santri itu adalah kata kuncinya adalah sebagai orang yang santun. Santun dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam sosial, dalam kelas, dalam pondok, santri harus berjiwa santun. Yang kedua ada huruf apa, Mas Amri? Ada huruf A, Ustaz. Ada A. Santri itu harus aktif. Jangan menjadi santri yang pasif. Maka kalau pasif kita akan susah menjadi orang yang berkembang. Lalu huruf yang ketiga ada huruf apa, Mas Amri? Ada huruf N, Ustaz. Ada huruf N. Sebagai santri, Mas Alfi, kita dan teman-teman sekalian, kita harus netral. Netral itu dalam bahasa kerennya at-tawasut bainal amrayni. Orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua perkara yang dihadapinya, itu namanya haram yang keempat, huruf yang keempat apa, Mas? Ada huruf T, Ustaz. Ada T. Santri itu harus tanggap dalam segala apapun. Ketika ada perintah untuk mengaji, ketika ada perintah untuk belajar, ketika ada perintah untuk kuliah, tanggap. Jangan menunggu apapun. Lalu yang kelima ada apa? Ada huruf R. Ada R. R itu santri itu harus rajin dalam arti menghilangkan kemalasan. Sering kita itu bukannya tidak mampu, tapi kita itu sering malas. Kita sering terkalahkan oleh rasa malas kita. Maka untuk menghilangkan malas itu kita harus rajin. Yang terakhir apa, Mas? Ada huruf I, Ustaz, terakhir. Ada huruf I. S-A-N-T-R-I. Yang terakhir ini adalah kunci kalian untuk menjadi sukses sebagai santri, yaitu harus inovatif. Kalau kalian mampu santun, aktif, netral, tanggap, rajin dan inovasi, maka saya yakin kalian akan menjadi orang yang luar biasa. Mungkin itu Mas Alfi. Kita akan mendiskusi saja bagaimana agar teman-teman di rumah itu bisa rajin, bisa apa yang saya ucapkan bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Terima kasih dari saya, kita duduk saja. Ya, siap. Ini materinya sangat luar biasa. Ini baru opening loh teman-teman. Ini sudah membuat gairah yang ada di materi kita ini sangat luar biasa gitu loh. Kenapa enggak? Tapinya ini baru kata santrinya doang loh teman-teman. Belum yang lain-lainnya lagi loh. Ini masih banyak banget nih. Enggak sia-sia berarti Ustadz kita udah di UIN Wali Songo itu memilih jurusan tafsir gitu ya teman-teman. Jadi iya tafsir hadis. Jadi yang saya ingin tanyakan nih Ustadz dari materi yang tentang santri tadi Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat di sini. Dan yang pertama gini kan, kadang kan kita tuh kayak ngerasa jadi santri tuh gimana ya Ustadz? Jadi bagaimana sih menumbuhkan rasa bangga kita itu
menjadi santri itu? Gimana gitu kan? Kenapa kita harus bangga untuk menjadi santri? Dan mungkin teman-teman banyak yang kayak gimana gitu, zaman sekarang kan dibilang santri kan kayak norak banget gitu. Jadi dari kenapa di sini kita harus bangga menjadi santri itu bagaimana Ustaz? Santri itu kan identitas Nusantara kalau menurut saya. Bahkan pencetus-pencetus ulama sebagai pencetus negeri ini sebagai Simbah Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah santri. Jadi kita harus melihat background awalnya. Kenapa lahir santri? Bahkan orang yang ikut berjuang memerdekakan negeri itu adalah santri. Sementara orang yang melihat santri itu secara sebelah mata itu kurang melihat secara objektif itu, sehingga mereka hanya melihat subjek. Ketika ada santri yang buruk, otomatis semuanya ikut. Padahal kita harus melihat secara netral, objektif, bahwa santri itu sebagai pagar Nusantara, di mana generasi-generasi yang mengedepankan adab dan berjuang mencari ilmu dan mencari perubahan itu adalah santri. Tetapi tentu itu harus dibekali dengan sebuah intelektual, yaitu keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi kita harus percaya bahwa banyak contoh kok yang sudah sukses. Apalagi di terbaru ini adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu adalah sosok figur yang harus menjadi idola kita. Santri sampai ke istana pakai sarung. Kita harus bangga dengan budaya sarung ini. Seperti ada yang jarit ini di sini. Bukan jarit, ini sarung. Jadi ini adalah kenapa ada jarit di sini, bukan ada ngantenan, bukan. Tapi ini istilahnya adalah santri sebagai sarung identitas santri dan peci. Mungkin itu, Mas. Mungkin itu oke. Tuh teman-teman, jadi nggak usah malu menjadi santri, apalagi nanti teman-teman kan ada di lingkup Purwokerto nih. Purwokerto tuh kalian akan menemukan banyak santri gitu. Jadi kalian nggak heran lagi gitu keluar pakai sarung, kemana-mana pakai sarung, lah pokoknya pakai sarung lah. Tapi jangan sampai main bola pakai sarung tuh jangan ya teman, agak susah gitu ya. Jadi, ini ada satu pertanyaan lagi, San. Gimana? Kayaknya kita tuh sebagai santri tuh gini-gini aja gitu loh, belajar di pondok doang. Yang kita tahu cuma itu. Jadi bagaimana sih agar kita tidak menjadi santri yang monoton gitu, santri yang kayak gitu-gitu aja gitu kan? Kata monoton itu kalau menurut saya itu terlalu menjustifikasi bahwa kita itu buruk. Lebih tepatnya bukan monoton ya, tapi kita itu bukan monoton di pondok, tapi konsisten. Konsisten. Jadi sebenarnya di pondok begini ngaji setiap hari itu bukan sebuah monotonisasi, tapi sebuah konsistenisasi dari kita dalam belajar. Dimana ketika kita menjadi seorang ahli, maka keilmuan kita akan lebih bertambah, lebih berkualitas. Tapi ketika kita menganggap bahwa kemonotonan ini sebagai kekurangan, maka itu akan menjadi kekurangan buat kita. Tetapi kalau kita menjadikan kemonotonan dalam belajar ini itu sebuah kelebihan, maka itu akan sebuah konsistensi dalam belajar. Akhirnya akan menimbulkan ahli-ahli. Contohnya ahli kitab, ahli tafsir, terus ahli nujum, ahli perbintangan, misalkan ahli pendidikan. Itu sebenarnya karena konsistensi. Bahasa monoton itu bagi mereka yang merasa bildung santri ini sebagai sebuah keterbatasan. Tetapi kalau menurut saya dari keterbatasan ini bisa menjadi luar biasa. Lalu yang perlu disadari bahwa menurut Jürgen Habermas bahwa dalam sebuah teori bahwa kita harus melihat itu sebagai adanya bildung. Bildung santri ini, bildung itu adalah latar belakang yang mengitari seluruh keadaan lembaga itu. Sekarang lembaga Elvira, bildungnya Elvira itu adalah satu, modern, tentu modern karena backgroundnya PPM Elvira. Lalu yang kedua, santri. Yang ketiga, banyak karakteristik dari mana? Ada yang dari Jawa, Jakarta, dari mana? Itulah yang harus kita pelajari. Yang dari bildung itu akan timbul sebuah sensus komunis, komunitas kelompok. Kelompok inilah yang harus kita hargai. Kita jarang mengekspos kelompok-kelompok kita yang berbeda. Bahkan kita sering bangga dengan golongan kita sendiri. Misalkan masnya dari Purbalingga misalnya, bangga dengan kultur Purbalingga tanpa melihat adanya kultur Cilacap gitu. Justru ilmu-ilmu itu dihasilkan dari adanya pertukaran. Pertukaran itu dalam mikro, dalam tanda kutip mikro kita itu yaitu Elvira. Coba kalian kalau santri-santri baru besok ke pondok Elvira datang, coba maksimalkan sensus komunitas kelompok yang ada di Elvira ini. Misalkan yang dari Purbalingga kolaborasi dengan yang dari Banjar
Banjarnegara misalkan pertanian atau basicnya industri, terus di Purbalingga atau apa, itulah yang akan menjadi kita merasa tidak monoton dan mendapatkan hal-hal baru. Itu teman-teman, jadi itulah sangat luar biasa. Jadi kita tuh nggak monoton teman-teman, hanya saja kita itu konsisten di dalam pondok kita itu. Di pondok pun kita nggak hanya belajar teman-teman, belajar doang, tapi kita akan menimbulkan seperti yang dibilang Ustaz tadi, komunitas-komunitas itu tadi, dan kita akan saling bertukar cerita dengan teman-teman yang beda dari daerah kita dan daerah-daerah lainnya begitu teman-teman. Nah terus nih Tad, ada lagi nih Tad, ketika kita udah terjun di masyarakat nih Tad, kan pandangan masyarakat tuh kayak gimana gitu, memandang santri itu yang seperti tadi mungkin Tad, yang bahwasanya ketika kita udah kembali di masyarakat, lah kamu sih apa, nggak usah jadi inilah, kamu cuma taunya ngaji doang, dah mending ngurusin masjid aja sana. Apa kita ya Tad, sampai kita dan terjun ke masyarakat kita kan seperti itu tadi di pandangan masyarakat. Bagaimana sih cara mengubah mindset dari masyarakat itu? Apakah dengan menunjukkan jati diri kita atau bagaimana? Begini, berbicara tentang mindset, bahwa kita harus perlu sadar bahwa setiap generasi itu akan memiliki masanya masing-masing. Orang tua yang kita hadir sekarang di rumah itu akan diganti oleh generasi kita. Jangan masalah kita mau diterima atau tidak. Yang terpenting kita produktif. Kita berpikir sekarang menurut perkembangan pemikiran kita. Jadi kita harus berani menyesuaikan kita dalam lingkungan sekarang. Jadi masalah orang tua yang olat-olat itu nggak setuju dengan kita yang dulu-dulu itu, mereka akan meninggal dan akan digantikan oleh kita generasi baru. Dan mungkin suatu saat perkataan kita yang akan dibuka. Maka dari itu masalah diterima atau enggak kita sebagai santri, yang penting kita konsisten berbuat baik. Apapun nanti diterima atau enggak, suatu saat kalau diterima ya sudah, kalau enggak kita akan berpikir lagi mencari inovasi yang baru. Jadi dalam tanda kutip ini seperti yang dikatakan oleh pengasuh utama kita Pak Abdul Aminuddin Aziz, bahwa yang terpenting adalah kamu itu produktif. Masalah pemikiranmu diterima atau enggak, atau bahkan ditolak, jangan jadi persoalan. Toh mereka yang ulama belum tentu produktif. Kita sebagai santri harusnya tetap produktif, jangan monoton misalkan. Karena kalau menurut saya santri itu sebagai seperti yang dikatakan harus solihun likuli zaman mau makan. Sebagai santri itu akan menjadi orang yang solihun likuli zaman mau makan, orang yang pandai menyesuaikan di setiap waktu dan zaman. Jadi maka kalian harus bangga jadi santri. Saya bangga jadi santri. Bahkan saya walaupun nggak terlalu rajin di pondok, tapi saya bangga karena sudah mendapat identitas di sini. Memang bisa pakai sarung yang benar lah. Kalau enggak kebalik ya, walaupun BHS jadi HPS nggak apa-apa. Kalau gajah dulu jadi gajah lari nggak apa-apa ya. Yang terpenting kalian punya sebuah konsisten bahwa kita harus solihun likuli zaman makan. Harus pandai menyesuaikan di setiap waktu dan Tuh teman-teman, yang penting tuh kita produktif gitu teman, dimanapun dan kapanpun gitu teman-teman. Jadi orang tuh akan melihat kita itu lebih positif gitu teman-teman. Nah ini lagi Tad, mungkin ini sangat berguna mungkin untuk teman-teman santri baru nantinya. Mungkin ini bisa jadi motivasi yang sangat bermanfaat juga mungkin dari pengalaman ustadznya atau bagaimana gitu. Ini mungkin hal yang akan dipikirkan santri gitu. Bagaimana sih cara membuat santri baru tuh betah di pondok gitu Tad? Apalagi nanti banyak yang baru pertama kali mondok ya Tad, bagaimana gitu Tad? Membuat mereka betah gitu. saya husnuzon pada kalian semua. Halo kalian yang hadir ya. Jadi bildung kalian pasti banyak yang pernah mondok atau enggak, atau ada yang pernah mondok lama atau enggak. Tentu itu berpengaruh terhadap esensi pengalaman atau cara berpikir kalian, kesiapan kalian dalam belajar di pondok itu dipengaruhi oleh pengalaman kalian sebelumnya. Maka dari itu yang terpenting kalian seperti saya katakan di awal, kalian harus mulai bisa bersikap santun. Jangan melihat dia tua atau muda, dia ganteng atau jelek, dia misalkan kaya atau miskin. Dalam tanda belajar itu yang terpenting adalah kamu pandai menempatkan posisi kamu. Jadi kalau kamu sudah bisa santun, semua orang pasti mau menerima. Lalu kalau kamu merasa lebih jauh dari orang-orang yang sudah belajar, kamu harus langkah lebih maju. Dengan caranya apa? Ya aktif dalam tanda kutip selangkah lebih maju. Itu adalah kunci orang yang tertinggal. Kalau kamu sebagai orang yang tertinggal tidak mau selangkah lebih maju, maka selamanya akan di belakang, tidak akan menjadi orang yang sama atau bahkan melampaui. Maka setelah itu kalian yang terpenting agar bisa menyesuaikan di pondok pesantren ini, kalian harus bersikap
netral. Jangan membawa bendera apapun di sini, jangan kibarkan bendera apapun. Kalian di sini sebagai tulab yang belajar mencari ilmu. Jadi jika kalian belajar maka harus welcome terhadap semua apapun. Contohnya begini, seperti ilmu hermeneutika. Ada 2 universitas yang memang belum mau menerima. Saya tidak mau menyebutkan universitasnya nanti. Intinya ada universitas Islam yang belum menerima hermeneutik. Saya tanya, hermeneutik itu memang ilmu yang digunakan untuk menafsirkan Bible. Bible itu adalah kitab Injil seperti itu. Itu ada kitabnya orang Kristen. Sementara kita sudah anti dulu terhadap ilmunya. Padahal, sobat saya tanyakan, apa yang asli produk umat Islam itu mana? Motor, non muslim. Pesawat, ya memang Habibie. Tapi kan di produknya di barat itu. Apalagi coba, mobil. Kita hanya merakit, tidak bisa menciptakan. Jadi kalau kita tidak mau welcome dengan ilmunya, apalah kita mau mendapatkan ilmunya. Jadi jangan ambil dulu, terima dulu masalah baik, kita pandai ilmunya. Kalau baik diambil, kalau jelek dibuang. Itulah kenapa. Jadi kalau menurut saya begini, jadilah orang yang berhati Mekah, tapi berpikiran Jerman. Hatimu Mekah, kamu sholawatan, ya, kamu ngaji, tapi otak kamu harus sampai ke Jerman. Kamu harus tahu John Habermas, kamu harus tahu Schleiermacher, kamu harus tahu William Delty, kamu harus tahu Ibnu Rus, kamu harus tahu misalkan Max Weber. Jadi kalian harus mempunyai hati berjiwa Mekah, tapi otaknya harus Jerman. Itu kalian akan menjadi orang yang maju. Jadi kalian akan menjadi orang yang yaitu suami di zaman makan. Sana sini oke, bukan berarti menggampangkan, tapi kita menjadi orang yang moderat. Luar biasa teman-teman, materi dari Ustadz Iik kali ini sungguh agak memotivasi. Dari diri saya sih agak memotivasi gitu teman-teman. Ini sungguh luar biasa, ada banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari Ustadz Iik ini teman-teman. Sungguh pengalamannya sangat luar biasa dan sangat memotivasi kita. Dan untuk saya juga bangga gitu menjadi santri gitu. Seperti yang dikatakan Ustadz, saya juga akhirnya bisa pakai sarung, pakai peci kemana-mana di sini gitu kan. Ya dienakin aja. Mungkin ada kata-kata terakhir sebelum saya tutup Ustadz untuk teman-teman santri baru sekalian. Oh iya, ada. Ya, silakan Ustadz. Saya lupa. Saya ada kosong pakai musik, tapi saya nggak bawa musik. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman harus apa yang tadi di opening dikatakan bahwa moto hidup saya itu adalah orang yang hebat adalah orang yang bisa sukses di depan orang yang menghina kita. Caranya pembalasan terbaik itu adalah kita sukses di depan orang-orang yang pernah menyepelekan kita, pernah memandang sebelah mata kita sebelah mata. Jadi kalau kalian ingin balas dendam dengan cara diam saja, buktikan dengan kesuksesan. Makanya hidup satu kali jadilah berarti. Jadi hidup itu, siklus kehidupan itu hanya ada 2. Kalau nggak tinggi bawah, kanan kiri, depan belakang. Ada lautan, ada pantai, ada daratan, ada lautan, ada jauh, ada pendek. Kalian mau menempatkan posisi sukses itu di mana? Sukses senang di awal atau susah di akhir? Susah di awal atau senang di akhir? Medan Elvira ini adalah ajang kalian untuk berjuang. Jadi silahkan posisikan kalian di Elvira ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk berjuang, untuk mempersiapkan kesuksesan. Karena dalam kehidupan itu hanya ada 3 siklus, Pak. Umur orang Indonesia itu saya tafsirkan hanya ada rata-rata itu 60 tahun. Kalau lebih itu bonus buat mereka yang sudah mau sakit-sakitan di umur 60 ke sana. 70 udah lah selesai. Maka dari itu, fase 1 sampai 20 itu adalah fase anak-anak dan remaja, di mana kalian harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu fase 20 ke 40 itu fase berjuang. Rata-rata orang sukses itu di umur 40 naik. Coba bayangkan, bapak Anda mulai punya kesuksesan di umur berapa? Coba bayangkan, sekarang udah mapan punya rumah, punya motor banyak lah, punya tanah udah bisa beli. Tapi sebelum di umur 30 mungkin baru punya anak doang kan. Baru punya anak, belum punya rumah, mungkin masih belum serapi sekarang. Maka sebenarnya orang sukses itu punya tahapan masing-masing. Kalaupun ada yang sukses di umur 25, 20, itu mereka orang-orang yang memang basicnya tidak ada background orang tua biasa. Iya enggak? Orang yang kaya itu karena memang disokong orang tuanya, modalnya banyak. Tapi rata-rata menurut saya, bapak saya sukses di umur 50.
kami setelah menikah. Lalu fase menikmati itu adalah fase di umur 40 sampai ke 60. Itulah fase menikmati kalian sudah mulai punya cucu. Jadi fase menikmati itu adalah di fase 40 sampai 60. Maka dari itu saya berpesan, tempatkan posisi berjuang ini di umur sekarang. Mulai sekarang ayo kita berjuang, persiapkan masa depan kita agar kita menjadi orang yang sukses. Al-ajru biqadri ta'ab. Balasan itu sesuai dengan usahanya. Al-ajru biqadri mansaqat. Balasan itu sesuai dengan jerih payahnya. Kalau kalian mau jerih payah dulu pasti kalian akan dapat. Percaya sama saya. Yakin, hakul yakin bahwa kalian akan sukses kalau sekarang mau berjuang. Jangan senang-senang, Pak. Pesan saya 4 semester siapkan menjadi nikmati sebagai mahasiswa. 4 semester siapkan Anda calon sarjana. Jangan merasa jadi mahasiswa ketika semester 6 ya. Jangan, karena kalian akan leha-leha. Iya. Jadi pesan dari saya mungkin itu Mas. Jadi pesan dari saya, dari santri harus tetap santun, akademis, terus netral, tanggap, rajin, dan inovatif. Itu pesan dari saya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin hanya itu. Wa ma asobaka min khairin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau ada baiknya itu datangnya semua dari Allah. Kalau ada buruknya itu mutlak kurang dari saya pribadi, karena saya sebagai manusia biasa. Saya bilang orang yang hebat adalah orang yang bisa sukses di depan orang yang menghina kita. Buktikan bahwa kalian bisa sukses di depan orang-orang yang pernah memandang kita sebelah mata, apalagi yang pernah menutup mata pada kita. Mari katakan pada mereka, akan ada balasannya. Kalian lebih mendengarkan ucapan saya daripada melihat saya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Iik atas materi yang telah disampaikan. Ini benar-benar telah menambah ilmu baru bagi saya sendiri moderator, mungkin bagi teman-teman sekalian, dan mungkin teman-teman juga termotivasi atas kata-kata Ustadz Iik tadi. Dan tentunya yang saya sangat mengenai itu adalah kata santri yang ditafsirkan oleh Ustadz tadi adalah santun, aktif, netral, tanggap, rajin, dan inovatif. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Mungkin semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan tetap semangat menjalankan mosbah ya dari yang kalian ikuti. Sebelum saya tutup, kita jargon lagi. Jargon boleh ikuti. Elvira, enjoy the moment, focus on the lesson, bismillah, mada syiaruna bil arabiyah, nusikud dunya wal akhirah.